3 hari jelang Lebaran, keramaian terjadi di pasar-pasar tradisional. Bagaimanakah mengantisipasi penularan massal di pasar-pasar tradisional? Telah bergabung bersama kami Kepala Lembaga Biologi Molekuler, Ikman, Amin Subandrio. Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Prof. Amin, kalau kita melihat kerumunan dan keramaian yang terjadi di pasar-pasar tradisional, pusat-pusat perbelanjaan, apakah potensi penyebaran virus corona sangat besar? Ya, sebagaimana kita ketahui, virus corona ini ditularkan melalui droplet. Dan droplet itu akan bisa keluar dari mulut atau hidung seseorang ketika mereka batuk, bersin, dan bahkan berbicara. Berbicara agak keras itu bisa. Sudah ada percobaan yang membuktikan bahwa ketika seorang berbicara, itu akan melemparkan keluar sebagian dari air liurnya. Dan itu berpotensi mengandung virus corona kalau orang itu mengandung virus corona. Dan percikan itu bisa langsung jatuh di tubuh orang di bagian manapun, dari muka, wajah, sampai tangan, baju, dan sebagainya, kalau orang itu berada di jarak kurang dari 1 meter. Karena droplet itu hanya bisa terlempar sampai 2 meter, tentunya sampai ke bawah. Tapi kalau orang berada dekat sekali, artinya jaraknya 1 meter, maka bisa akan langsung jatuh di wajahnya. Dan mungkin orang yang di depan itu pakai masker, tapi bisa saja jatuhnya di pipi bagian atas dan sebagainya. Nah, ketika orang, saya sebut saja korbannya, itu kemudian mengusap mukanya, ya, kemudian tangannya kemudian menyentuh mata atau hidung atau mulut, maka bisa tertular. Jadi betul sekali kalau berdesak-desakan itu sangat berpotensi untuk bisa menularkan virus dari satu orang ke orang lainnya. Prof. Amin, ketika tingkat kepatuhan, kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di masyarakat masih relatif rendah, apalagi kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional, pusat-pusat perbelanjaan, apakah menurut Ikman ini perlu diambil langkah penertiban yang lebih keras lagi? Ya, sebetulnya jalan yang paling baik adalah pertama memberi pemahaman seluas-luasnya kepada masyarakat bagaimana perangai virus itu, bagaimana virus itu ditularkan. Ya, jadi tidak hanya bilang virus ini menyebabkan sakit A, B, C, D, E, tetapi bagaimana virus itu ditularkan dari satu orang ke orang lainnya, dan apa risikonya apabila seseorang kemudian terpapar dan tertular terhadap virus corona. Nah, selama itu kita juga belum sepenuhnya melaksanakan, maka mungkin banyak masyarakat yang belum memahami atau barangkali pernah mendengar tapi tidak sepenuhnya memahami. Nah, tugas kita bersama untuk pertama meningkatkan pemahamannya, dan kedua baru mendorong agar masyarakat itu dengan pemahaman penuh melaksanakan apa yang kita sarankan, sehingga tidak perlu harus diawasi atau dikejar-kejar oleh petugas, tapi atas kesadaran mereka sendiri, mereka saling menjaga. Tentu ini harus diikuti dengan tindakan yang berkesinambungan, ya, artinya tidak cukup sekali, harus terus-menerus. Misalnya kita memanfaatkan media-media sosial yang ada, kemudian tidak hanya medsos, karena tidak semua orang punya akses ke medsos dengan baik. Mungkin di tempat-tempat umum kita bisa pasang poster yang besar, di tempat-tempat ibadah misalnya kita juga sediakan informasi, sehingga masyarakat setiap saat bisa diingatkan tentang perangai dari virus ini dan konsekuensinya kalau kita tertular. Jadi mesti berkesinambungan tuh, Mbak Sylvie. Iya, kita sudah menghadapi COVID-19 sudah 2 bulan lebih, PSBB juga telah diterapkan selama sebulan lebih untuk DKI Jakarta. Namun Prof. Amin, tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat juga relatif belum sama. Kasus COVID-19 juga tetap meningkat. Hari ini tambahan kasusnya ada 900-an. Apa yang perlu dievaluasi? Ya, artinya dua belah pihak, ya. Artinya keberhasilan PSBB ini tidak hanya tergantung kepada aturannya saja, tapi sangat tergantung justru yang sebagian besar adalah bagaimana masyarakat itu menerapkannya.
Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah bukan mengubah PSBB-nya, tetapi memastikan apakah PSBB itu sudah diterapkan dengan baik, artinya sudah diketahui oleh banyak masyarakat. Kalau kita lihat di pasar-pasar atau ya di daerah, kalau saya memperhatikan di laporan di TV misalnya atau di medsos, seolah-olah saudara-saudara kita itu belum pernah mendengar penjelasan itu, sehingga mereka dengan santai berdesak-desakan tanpa menggunakan masker dan sebagainya. Jadi ini kita lihat sebagai sesuatu yang sebagai satu situasi di mana ada gap antara pemberi informasi dengan yang menerima informasi. Tetapi di sisi lain kita melihat masyarakat di beberapa tempat, misalnya mereka menolak jenazah dimakamkan di kampungnya. Artinya mereka kan menganggap ini bahaya kan, mereka tidak mau tertular. Tapi di sisi lain mereka tidak mau menerapkan prosedur-prosedur untuk melindungi kesehatan mereka. Nah itu jadi kita lihat ada yang belum lengkap dalam penjelasan kita kepada masyarakat. Mereka hanya tahu bahwa coronavirus ini berbahaya, tapi belum sepenuhnya menyadari bagaimana virus ini ditularkan. Itu tugas kita bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat itu. Baik, terima kasih Prof. Amin Subandrio telah menjelaskan kepada kami hari ini di Prime Time News. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.